Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bertemu lagi bersama saya dalam channel YouTube ini. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan umur, sehat, walafiat, sehingga alhamdulillah hari ini kita masih bisa beraktivitas seperti biasa, menjalankan ibadah yang wajib kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan suatu kisah. Yang kisah ini insya Allah bermanfaat dan penuh hikmah, karena ulama mengatakan khudu al-ilma minar riwayah li tahsilil hidayah. Ambillah suatu ilmu dalam sebuah kisah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan kisah kali ini senantiasa kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dikisahkan dalam kisah ini ada seorang tukang kasur yang dia setiap hari menjajakan dagangannya ke setiap kampung-kampung. Dia berkeliling dari pagi sampai sore, sampai larut malam. Namun diceritakan pada suatu hari, tukang kasur ini berkeliling ke suatu kampung dari pagi sampai sore. Dia belum mendapatkan satupun orang yang membeli kasurnya tadi, sehingga dia dari pagi sampai sore belum makan. Lemas badannya, capek badannya, tapi dia terus bersabar tanpa lelah, karena dia berjuang demi istri dan anak-anaknya yang di rumah. Maka dengan rasa syukur dia mengucapkan, alhamdulillah ya Allah, pada hari ini walaupun kau tidak memberikan rizki dengan melakukan kasurku, tapi kau masih memberikan umur panjang kepadaku. Alhamdulillah, semoga hari ini istri dan anakku bisa lebih bersabar kepada ujian yang kau berikan kepada kami ya Allah. Maka sang tukang kasur ini dengan lemah sekali, lemas dan capek, belum makan, lapar, maka dia pulang dari kampung tadi menyusuri jalan. Dan di dalam perjalanan tadi tukang kasur mendapati seorang kiai sedang ngaji di dalam majelis ta'lim, dan sangat terdengar jelas sekali sang kiai membahas dalam pengajian tadi, wahai para jamaah, bahwa lafaz bismillahirrahmanirrahim ada kalimah yang penuh berkah dan khasiat. Wa man dzakaraha faqad hasala lahul ma'mul. Barang siapa yang membaca bismillah dengan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Maka apa yang dikatakan kiai tadi sangat terngiang-ngiang sekali dalam telinga sang tukang kasur tadi, sehingga dia meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah pada hari ini rizki dari jalanmu yang tidak tersangka-sangka. Tunjukkanlah kekuasaanmu ya Allah. Aku sudah berusaha dari pagi sampai sore, sudah berikhtiar mencari rizkimu, namun mungkin kau belum waktunya memberi rizki padaku. Namun akhirnya sang bapak tadi dengan terus meneruskan perjalanannya, dia membaca bismillah tanpa henti dalam hatinya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Namun yang terjadi di tengah perjalanan, hujan pun turun dengan begitu besarnya, ditambah halilintar dan badai, sehingga sang bapak semakin sedih dan lemah sekali, dan terus menyusuri jalan di dalam kegelapan karena waktu sudah mau maghrib. Dan si bapak tadi di perjalanan harus menyeberangi sungai untuk bisa sampai ke rumahnya. Namun sang bapak tadi, ya Allah, tunjukkanlah kekuasaan. Aku ingin pulang ke rumahku ya Allah. Di sana ada istri dan anakku menunggu di rumah. Maka akhirnya sang bapak dengan keyakinan dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Dia menyeberangi sungai dengan membawa kasur yang begitu berat.
Namun karena tidak dapat tertahankan lagi, badannya yang lemas itu saja kuat, kasurnya terbawa arus air. Hanya dia yang bisa selamat. Badannya selamat, dirinya selamat, namun kasurnya terbawa air. Ya Allah, semakin berat, semakin besar pujian yang ia terima, namun dia terus bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa berhasil menyeberangi sungai tadi dengan selamat. Itu pun suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kasurnya harus hanyut di bawah arus air. Maka sang bapak tadi karena sudah tidak kuat, dia begitu lelah, begitu lapar, ditambah hujan terus mengguyur, akhirnya dia tidak kuat lagi menahan beban badannya. Dia terjatuh pingsan pada waktu itu dan tidak sadarkan diri. Maka sang bapak begitu siuman dari pingsannya, dia sudah ada dalam suatu rumah. Dan di rumah tadi ada seorang bapak-bapak yang begitu baik. Dia begitu sopan dan begitu tampan sekali. Dan menyapa sang tukang kasur tadi. Kemudian memberikan minum air panas, memberikan makan sehingga dia bisa pulih dari pingsannya. Dan dia tertidur lelap lagi. Bangun pada pagi hari dia bangun, sudah disiapkan makanan. Dan dia makan lagi sarapan. Kemudian dia pamit kepada sang bapak. Kata bapak, sebentar, saya ada oleh-oleh buat istri dan anak. Maka sang bapak berharap, ya Allah, mudah-mudahan dia memberikan sesuatu yang bermanfaat buat saya dan istri anak saya. Namun ternyata sang bapak punya rumah, dia membawa sebuah buah labu, buah walu. Diberikan kepada sang bapak buah walu tersebut. Sang bapak akhirnya dengan lemah, karena yang diinginkan bukan buah walu, diinginkan sesuatu yang lebih daripada itu. Tapi dengan rasa syukur dia membawa buah walu. Alhamdulillah ya Allah, pada hari ini Kau berikan rezeki kepada saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat istri dan anak saya dulu. Akhirnya buah walu tadi dia bawa pulang. Walaupun dalam hatinya dia terus berkata, ya Allah, bagaimana nasib istri? Bagaimana nasib anak? Apa mereka makan kemarin? Ketika dia pulang ke rumah, kaget. Ternyata di rumahnya itu tercium bau makanan yang enak. Dan istri anaknya sudah tersenyum menyambutnya. Dia kaget, ya Allah, ada apa ini? Mudah-mudahan ada sesuatu kejadian yang saya harapkan. Ini kejadian yang baik. Istrinya menyambut sang suami dengan begitu ceria. Sang suami masih terbingung-bingung, ada apa gerangan. Namun ternyata sang suami langsung dibawa ke rumah dan langsung dijajakan makanan. Sang suami akhirnya karena lapar, tadi perjalanan jauh, dia langsung makan tanpa bertanya terlebih dahulu. Walaupun ahli terus bertanya, ini makanan dari mana? Kok bisa istrinya bisa masak makanan yang begitu enak-enak seperti ini? Lalu sang istri, bagaimana Pak? Bertanya, kenapa kamu tidak pulang kemarin? Akhirnya sang suami bercerita, wahai ibu, kemarin saya mendapati musibah dan terpingsan. Kemudian saya ditolong oleh seorang bapak-bapak dan alhamdulillah memberikan buah walu ini. Sang istri, alhamdulillah Pak, mudah-mudahan buah walu ini bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Akhirnya sang suami juga bertanya kepada sang istri, wahai istriku, sebenarnya ini kamu dapat dari mana makanan-makanan ini? Sang istri pun menjawab, wahai suamiku, kemarin ada orang yang datang ke sini. Dia membawa makanan yang begitu banyak dan dia berkata, inilah hasil usaha suamimu pada hari ini. Dan dia berkata, suamimu sekarang sedang berada di rumah kami. Maka sang
Suami bingung, apakah bapak yang kemarin yang datang ke sini? Masih bertanya-tanya dan belum terjawab semuanya, masih teka-teki. Akhirnya sang suami pun merasa bingung dan bingung, belum terjawab. Tapi dia terus bersyukur, alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas semua ini. Kau telah memberikan keajaiban dengan kalimah yang aku baca, Bismillahirrahmanirrahim. Kau telah mengirim makhluk hambamu untuk menolong istri dan anakku, sehingga istri dan anakku makan pada hari ini ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya sang istri membawa buah waluh yang dibawa sang suami tadi, dan dia membelah waluh tadi. Ternyata di dalamnya bukan buah waluh, di dalamnya adalah uang emas yang begitu banyak. Dan sang suami merasa kaget, sang istri pun merasa kaget. Ini buah waluh ya Allah. Begitu dibawa ke pasar, ternyata ini asli adalah uang emas. Dan alhamdulillah, dengan syukur tadi, penuh perjuangan tadi, dan intinya dia yakin kepada kalimah yang dibaca, itulah Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya sang tukang kasur bersama istri dan anaknya menjadi orang yang kaya raya mendadak. Kenapa? Intinya bersyukur kepada Allah dan yakin dengan apa yang Allah kerjakan, dengan Allah yang kuasakan. Allah yang maha kuasa merubah nasib seseorang dari miskin menjadi kaya, dari kaya menjadi miskin. Asal apa? Intinya bersyukur dan yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sang bapak tadi merasa penasaran dan ingin mencari sang bapak yang menolong tadi. Dan dia kembali ke tempat di mana dia mendapati rumah sang bapak. Ternyata tidak bertemu, tidak ada, dan rumahnya pun tidak ada. Dan itu kejadian menjadi suatu kejadian yang penuh hikmah, dan diceritakan bahwa sang bapak tadi itu adalah malaikat yang Allah kirim untuk memberikan pertolongan kepada hambanya yang terus bersyukur, dan dia yakin dengan kalimah Allah itu Bismillahirrahmanirrahim yang dia baca. Sesuai tadi keterangan, barang siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh keyakinan, maka dia akan mendapati apa yang dia cita-citakan. Mudah-mudahan kisah singkat ini menjadi hikmah pelajaran bagi kita untuk kita meningkatkan keyakinan kepada Allah dan rasa syukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih dari saya, semoga bermanfaat khususnya bagi saya yang pribadi dan bagi semua para jamaah Husnul Safa wa Dama Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.